Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Kak. Iya, anak-anak Tuhan Yesus kabarnya pasti luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, keren ya. Adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Mari kita lihat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Nah, biar kita semua makin semangat, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Tapi semuanya kakak undang bangkit berdiri dulu. Sudah berdiri semua? Oke, kalau sudah, kita angkat pujian lagu Aku Diberkati di medley dengan Kita Semua Melayani Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari hari siang berganti malam. Aku diberkati, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Sehingga kami pada pagi hari ini juga dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Gimana nih adik-adik? Masih pada semangat nggak? Pasti semangat dong, Kak. Iya, pasti masih pada semangat dong. Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Mau Bernyanyi. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat
As you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me and I will sing your praise eternally. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi dengan judul Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Cia. Silakan Cia. Shalom semuanya, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Kalian bisa menyiapkan amplop yang ditulis tanggal, hari, dan nama kalian. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan nafas yang segar di pagi hari ini. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Selagi kita mengumpulkan persembahan, kita sambil nyanyikan lagu berikut. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian minggu ini? Kak Esther harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Oke, Kak Esther ucapkan terima kasih sayang, karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Wah, Kak Esther salut nih sama anak-anak Tuhan.
Ya, terima kasih juga ya kepada orang tua yang selalu setia untuk mengingatkan anaknya, bahkan menemani anaknya untuk beribadah online. Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga nih, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Cecil dan Kak Ines yang sudah memandu kita dalam ibadah gabungan, dan juga pemandu persembahannya ada Kak Cia. Iya, makasih ya kakak-kakak ya. Walaupun kalian sekarang udah sibuk sekolah online, tetapi namanya pelayanan, kalian selalu ada waktu buat Tuhan. Selamat melayani Tuhan, tetap semangat dan tetap setia. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini, yaitu kalian yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Wah, anak Tuhan tambah dewasa dong dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, Kak Esther berpesan supaya kalian selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian ya. Selamat ulang tahun sayang, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru. Oke adik-adik, informasi ini selalu Kak Esther ulang setiap minggu. Tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap disiplin yang namanya apa? Betul sekali, protokol kesehatan 5M ya adik-adik ya. Karena wabah COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, bahkan sudah bermutasi ya adik-adik ya. Oleh karena itu, Kak Esther minta dengan sangat supaya kalian tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jangan sampai lengah. Kalau tidak terlalu penting, usahakan kalian tetap stay di rumah. Jangan sering keluar atau kumpul-kumpul dengan teman dulu ya sayang ya. Tentunya adik-adik juga ingin dong kondisi kita kembali normal seperti dulu lagi. Oleh karena itu adik-adik, dengar nasihat orang tua ya. Jangan abai yang namanya protokol kesehatan. Dan kita juga dukung doa dong buat teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau lagi terpapar virus COVID-19. Nah, kita saling dukung doa supaya mereka senantiasa dikuatkan dan memperoleh kekuatan dan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Kalian harus tetap semangat, jangan abai namanya protokol kesehatan. Nah, ini nih ada lagi informasi baru buat kita semua ya. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan apa nih? Bulan Agustus. Iya, kira-kira ada yang baru nggak ya di bulan Agustus? Betul sekali. Rencananya Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan mengadakan kegiatan dalam rangka kita menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira apa ya? Adik-adik mau tahu? Oke, ini bocorannya hanya informasi ini dulu ya, sedikit dulu ya minggu ini. Kak Esther harap kalian selalu setia mengikuti channel YouTube Glow Kids, karena di channel YouTube Glow Kids atau di WA Group nanti akan diinformasikan kegiatan apa yang akan kita laksanakan pada saat bulan Agustus. Oke, jangan penasaran ya, tunggu terus ya sayang ya. Oke sayangku, itu dulu ya informasi dari Kak Esther untuk kita semua minggu ini. Sekarang kalian persiapkan diri kalian masing-masing. Kita akan masuk beribadah di kelasnya masing-masing. Siapa yang sudah masuk di kelas baru minggu lalu? Oke, bagi yang belum, minggu ini masuk di kelas yang baru ya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna
sembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiap. Shalom adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke, sebelum kita memulai ibadah SPR kita, seperti biasanya semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita, bersorak. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh mengikuti kembali ibadah SPR kami secara online. Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Ina, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 50.
Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, mengurapi kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Dengan perikop, Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak remaja yang terkasih, terima kasih kepada Tuhan karena kita kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun ibadah kita secara virtual. Kita bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai yang ke-21 dengan judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Anak-anak remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti setiap kita mempunyai masalah dan persoalan dalam hidup kita, baik itu masalah atau persoalan yang berat ataupun ringan. Dan setiap kita menghadapi masalah dan persoalan, kita tentu berharap agar kita bisa keluar dari permasalahan itu dan permasalahan itu cepat selesai. Kalau seumpamanya kita mempunyai masalah dan diperhadapkan dengan masalah itu, baik masalah itu berat maupun ringan, pertanyaan bagi kita, kepada siapa kita meminta pertolongan untuk dapat menyelesaikan masalah kita itu? Siapa yang kita harapkan bisa membantu kita untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang kita hadapi itu? Anak-anak remaja yang terkasih, mungkin ada di antara kita meminta tolong atau meminta bantuan kepada teman-teman atau kepada sahabat kita. Atau kita meminta tolong kepada guru kita meminta tolong kepada orang tua kita untuk bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Tentu itu juga hal yang baik dalam hidup kita. Namun, ada hal yang terbaik yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, yaitu meminta tolong kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita meminta bantuan dan pertolongan kepada Tuhan? Yaitu dengan berdoa. Kita menyerahkan persoalan, kita menyerahkan masalah yang kita hadapi itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita diajarkan tentang hal ini. Bagaimana kita membawa setiap persoalan kita, masalah kita di dalam doa kita kepada Tuhan.
Anak-anak remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang terjadi pada murid-murid dalam cerita yang kita renungkan pada hari ini. Ketika mereka menyeberang sebuah danau menuju Kapernaum, dalam perjalanan itu angin kencang menghantam perahu mereka. Bahaya besar sedang menghantam mereka dan bahaya besar juga mengintai nyawa mereka. Mereka tentu merasa ketakutan dengan persoalan dan masalah yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Di dalam perahu itu tidak ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Di saat yang berbahaya itu, dan ketika mereka merasa nyawa mereka sungguh terancam, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan menghampiri kapal mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri kapal mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu mereka. Sehingga angin ribut itu menjadi teduh dan danau itu kembali tenang. Dan mereka dapat selamat sampai ke tujuan, sampai ke Kapernaum. Anak-anak remaja yang terkasih, nyata dari cerita ini bahwa kehadiran Tuhan Yesus di saat-saat yang tersulit berbahaya dalam hidup murid-murid pada saat itu sangat menolong mereka. Menolong mereka dari mara bahaya yang mengancam mereka. Demikianlah kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ia akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita benar-benar menyerahkan kepadanya, ketika kita benar-benar berdoa kepadanya untuk meminta pertolongan kepadanya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong yang terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi catatan bagi kita, Tuhan Yesus akan menolong ketika kita datang menyerahkan persoalan permasalahan itu di dalam doa kita, dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Saat ini dunia dan kita semua diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lebih kita mengalami pandemi ini. Dunia mengalami pandemi COVID-19 ini sehingga ekonomi terpuruk dan banyak orang yang terpapar virus COVID-19 dan malahan banyak juga nyawa yang harus melayang akibat virus ini. Tentu persoalan ini bukan hanya persoalan 1 atau 2 orang, tetapi ini persoalan dunia, persoalan kita semua. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menyadari tidak ada kekuatan yang kita miliki. Mungkin katakan saya remaja, saya tidak punya kekuatan. Tetapi kita punya Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan memulihkan, untuk Tuhan kembali menyehatkan dunia ini supaya dunia sehat seperti sedia kala dan tidak ada lagi virus COVID-19 ini yang mengancam jiwa kita manusia dan juga merusak ekonomi yang terjadi di dunia ini. Karena itu mari kita satukan hati kita, serahkan persoalan ini kepada Tuhan di dalam doa kita bersama-sama. Yang kedua, nas kita ini mau menyampaikan kepada kita, yakinlah bahwa waktu Tuhan untuk menolong kita pasti tepat. Tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di atas semua yang menjadi doa dan harapan kita. Di atas semuanya itu kita percaya dan kita berharap dalam kesetiaan
hanya kepada Dia. Kita yakin bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita dan memulihkan dunia ini, memulihkan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, dan kembali kita boleh beraktivitas seperti sedia kala dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Karena itu satu-satunya penolong kita, satu-satunya yang dapat kita lakukan, yaitu kita berserah, kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita, untuk Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita dalam setiap persoalan, terutama persoalan pandemi COVID-19 ini. Mari kita sebagai anak-anak remaja juga menunjukkan ketaatan kesetiaan kita untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, agar kita bisa melewati persoalan mara bahaya COVID-19 ini dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Tetap terus semangat walaupun kita belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum kita masuk ke dalam pujian dan doa penutup, Kak Dewi ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sikapnya tegak, tangannya di samping ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi dengan judul Yesus yang Kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana
mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, selanjutnya kami ingin melakukan aktivitas kami kembali. Tolong kiranya Engkau berkati juga aktivitas yang kami lakukan. Dan tentunya ya Tuhan, tolong kiranya Engkau selalu lindungi kami, sertai kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, sungguh banyak yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, namun terbatas bagi kami untuk menyebutkannya satu persatu. Maka dari itu ya Tuhan, tolong kiranya Kau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Namanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.